Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah daripada Linux Ubuntu. Namun sebelum saya menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Febrian Salim, NIM saya 17-200-586. Saya berasal dari kelas 17 3A04. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit daripada sejarah Linux Ubuntu. Nah, jadi Linux Ubuntu itu pertama kali dirilis pada tanggal 20 Oktober tahun 2004. Nah, jadi sasaran awal atau tujuan awal dari pembuatan Linux Ubuntu itu untuk menciptakan sebuah sistem operasi yang dapat dengan mudah digunakan atau dipakai oleh user. Nah, jadi sejak pertama kali rilis, Linux Ubuntu ini akan merilis versi barunya setiap 6 bulan sekali. Nah, dari setiap rilis itu, dalam 18 bulan, itu akan didukung untuk baik itu untuk pembaruan sistemnya, baik itu juga untuk keamanannya, baik itu juga untuk bugnya atau kesalahannya. Nah, jadi Linux Ubuntu ini merupakan salah satu proyek andalan daripada Debian, yang mana Debian itu merupakan besutan daripada Ian Murdoch. Nah, jadi Linux Ubuntu ini memakai format paket dan manajemen paket Debian atau apt dan Synaptic. Nah, namun di sini ada masalah, terkadang antara paket Ubuntu dengan paketnya si Debian itu sering tidak cocok. Nah, jadi terkadang paket Ubuntu harus dibuat ulang di source, baru bisa cocok dengan paket Debian, dan juga terkadang paket Debian harus juga dibuat ulang di source agar dapat cocok dengan paket Ubuntu. Jadi, solusinya antara si Ubuntu dan Debian ini melakukan membuat semacam kerjasama, yang mana tujuan daripada kerjasama itu untuk membuat perubahan-perubahan sistem daripada si Ubuntu itu mengarah kembali ke Debian, sehingga dapat mengurangi ketidakcocokan antara paket Debian dan juga paket Ubuntu. Nah, sekarang Ubuntu itu dibiayai oleh Canonical Ltd. Nah, jadi Canonical Ltd ini Ltd itu artinya limited, yang mana artinya perusahaan terbatas. Yang mana perusahaan terbatas ini uh, tanggung jawab pemegang saham itu terbatas oleh modal yang mereka investasikan. Itu maksud daripada limited. Nah, kemudian Mark Shuttleworth mendirikan Ubuntu Foundation dengan modal awal atau biaya awalnya itu adalah 10 juta US dollar. Yang mana tujuan daripada pembuatan Ubuntu Foundation ini untuk memastikan pengembangan dan dukungan semua versi Linux Ubuntu yang pernah dirilis itu dapat terus berjalan, sehingga si Linux Ubuntu ini tidak punah. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Mahendra dari kelas 17.3.3A.04. NIM saya adalah 1720068. Macam-macam Linux Ubuntu. Terdapat beberapa Linux Ubuntu yang sering digunakan oleh banyak orang, diantaranya adalah yang pertama, Ubuntu Desktop. Ubuntu Desktop adalah sistem operasi khusus untuk perangkat desktop. Ada beberapa rangkaian software untuk menunjang produktivitas kantor, software multimedia, dan browser web. 2. Kubuntu. Kubuntu adalah versi Ubuntu dengan perangkat lunak KDE atau disebut K-Desktop Environment. Secara default, bagian menarik dari sistem Kubuntu adalah Anda bisa melakukan banyak kustomisasi sesuka hati. Yang ketiga adalah Manjaro Linux. Manjaro Linux yang bertujuan untuk menyederhanakan instalasi dan konfigurasinya. Uniknya Manjaro Linux bisa dikonfigurasikan untuk menggunakan aplikasi inti KDE, Plasma, dan KDE. 4. Ubuntu Gnome. Ubuntu Gnome sistem operasi ini menampilkan desktop environment Gnome. Gnome Ubuntu tidak lagi merilis versi baru. Menariknya dari Ubuntu Gnome adalah Gnome membuat tampilan program di desktop Anda sama dengan tampilan dari Windows.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Kurniawan, NIM saya 17/2018. Di sini saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya yang sebelumnya sudah dibacakan sama teman saya, Reza Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam Linux Ubuntu. Di sini ada Ubuntu Mate. Ubuntu Mate merupakan versi dari Ubuntu yang menggunakan Mate sebagai desktop environment. Untuk user interface-nya, pada awal kemunculannya, Ubuntu Mate tidak mendapatkan pengakuan secara ofisial dari Canonical LDT, sehingga dianggap sebagai Ubuntu versi universal. Namun setelah mendapatkan pengakuan dari Canonical Ltd, Ubuntu Mate berubah statusnya menjadi salah satu varian atau jenis dari Ubuntu yang ofisial. Untuk selanjutnya ada Ubuntu Badgi. Ubuntu Badgi merupakan versi dari Ubuntu yang menggunakan Badgi sebagai desktop environment. Untuk user interface-nya sama seperti jenis Ubuntu lainnya. Para pengembang Ubuntu ini juga memasang Badgi yang merupakan desktop environment yang berkembang bersama GNOME. Ubuntu Badge sudah mendapatkan pengakuan secara ofisial dari Canonical LDT dan termasuk jenis Ubuntu yang ofisial. Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Ramadan dengan NIM 17-200-193. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang macam-macam Linux Ubuntu yang sebelumnya dipresentasikan oleh Ahmad Rifai Kurniawan. Yang ketujuh ada Ubuntu Business Desktop Remix. Versi Ubuntu ini merupakan versi Ubuntu yang dibundle khusus untuk digunakan oleh enterprise. Berbeda dengan versi standar yang tidak dikhususkan penggunanya, versi ini memiliki beberapa fitur-fitur yang tidak ada pada versi desktop dan dikhususkan untuk fungsi enterprise. Yang kedelapan ada Ubuntu TV. Versi Ubuntu ini khusus dikembangkan untuk menjadi sistem operasi bagi televisi smart yang dapat menjalankan operasi sistem untuk pengoperasiannya. Versi Ubuntu ini dikembangkan oleh Canonical Ltd. Karena melihat pasar dan kebutuhan dari smart TV sudah semakin berkembang dengan pesat. Sekian dan terima kasih. NIM 17-200-718 dari kelas 17-3A04. Macam-macam Linux Ubuntu. 11. Ubuntu Studio. Jenis Ubuntu ini memiliki fungsi yang sangat khusus, yaitu dikhususkan untuk para editor video maupun foto dan juga audio. Fitur-fitur khusus seperti real-time kernel, low latency kernel, tampilan dan juga suara dari tema yang khusus, serta akses khusus ke repositori Ubuntu membuat jenis Ubuntu ini tidak ada tandingannya untuk digunakan bagi profesional editor, baik itu editor foto maupun editor video. 12. Ubuntu Touch. Ubuntu Touch merupakan jenis dari Ubuntu yang dikhususkan pengembangannya untuk digunakan ke ponsel pintar. Pada awal pengembangannya, Ubuntu Touch ini diyakini akan menjadi pesaing sebanding bagi sistem operasi ponsel pintar yang sudah sangat kita kenal bersama, yaitu Android. Namun seiring berjalannya waktu, sistem operasi Android lebih mendapatkan dukungan dan juga popularitas di dunia sistem operasi untuk ponsel pintar. Hingga pada akhirnya pada tahun 2017, Canonical Ltd resmi membatalkan proyek Ubuntu
Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 17200828. Di sini saya akan membacakan tentang kelebihan Linux Ubuntu. Yang pertama itu ada open source, artinya kita tidak perlu lagi membeli lisensi seperti sistem operasi Windows. Yang kedua ada lebih kebal virus, karena Linux Ubuntu berjalan dengan keamanan ketat, contohnya mengharuskan pengguna menjadi administrator untuk menjalankan program tertentu. Yang ketiga itu ada aplikasi bawaan relatif lengkap. Biasanya Linux Ubuntu akan menyediakan satu banyak aplikasi yang cukup lengkap setelah kita menginstalnya. Yang keempat itu ada software center relatif mumpuni. Karena pusat Linux Ubuntu memungkinkan kita menginstal aplikasi dengan mudah dan cepat. Dan yang terakhir itu ada user interface refreshing, tampilan huruf, icon, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Samantinda Putri dengan NIM 1720061. Kelemahan Linux Ubuntu. 1. Tampilan menuntut adaptasi. Interface yang diberikan oleh Linux Ubuntu cukup rumit untuk orang awam. 2. Aplikasi relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain. Karena Linux Ubuntu cenderung fokus pada satu pengembangan jenis aplikasi. 3. Kurang cocok untuk bermain game. Sedikitnya game yang dibuat oleh platform Linux Ubuntu. Perkenalkan, saya Rifai dengan NIM 1720056. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Itulah pembahasan terkait pengertian Linux Ubuntu lengkap dengan berbagai keunggulannya. Sebagai pekerja kantoran atau pebisnis digital atau sebagai seorang mahasiswa, kita juga bisa memanfaatkan Ubuntu sebagai sistem operasi untuk menunjang aktivitas harian. Sekian dan terima kasih untuk pemaparan hasil diskusi kami. Selamat pagi, terima kasih.